Christ was born. Holy night, divine, oh night divine, holy night, divine. All night, all night divine. Mantap. Yes. Program Rema hadir kembali Bapak Ibu Saudara. Semua orang percaya di dunia. Kita masih dalam spesial Natal, brother. Yes. Hari ini. Jadi kita merah-merah nih. Merah-merah. Kita ada kita kasih tahu dulu lokasi kita di mana, brother. Di sungai, tempat yang spesial juga ya. Di sungai. Kita udah berkali-kali ke sini, brother. Yes. Dan tempat ini nggak bisa no debat lah. Iya. Nggak Keren bisa banget. enak banget. Makanannya enak banget, semuanya enak banget. Pemandangannya, ya kan. Keren. Jadi ada satu alasan kenapa kita pilih di sini karena emang di edisi Natal kali ini kita mau bahas makna Natal yang sesungguhnya, brother. Yes. Dari tempat ini. Jadi kita menghimbau untuk teman-teman yang ada di Jawa Barat, di Bogor, Sentul dan sekitarnya datang ke sini untuk menikmati kafe atau resto ini. Kalau bicara tentang Natal, brother, coba kita elaborasi lah ya. Natal itu kan bicara tentang biasanya orang memaknai Natal itu kumpul-kumpul keluarga, Kebersamaan. terus kebersamaan, terus liburan gitu sama keluarga. Terus makna Natal itu ada yang memaknai sebagai tukar-tukar kado gitu-gitu. Atau bahkan ada yang show off untuk pakai baju baru, ya kan, kemeja baru, rumah baru, istri baru. Ya enggak lah. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau yang belum bersuami atau belum beristri, boleh dong, Boleh, ya kan? boleh. Dapat istri yang baru. Oke, anyway begini, bro. Semua makna-makna Natal ini, menurut aku belum menyentuh esensi makna Natal yang sesungguhnya gitu, bro. Ya. Kalau bicara tentang makna Natal yang sesungguhnya, ya via negatifanya ada yang bukan Natal berarti. Jadi jangan sampai kita merayakan Natal, tapi ternyata bukan Natal itu sendiri yang kita rayakan, tapi jadi melenceng dari makna Natal itu. Apalagi kan banyak juga orang yang merayakan Natal yang setahun sekali baru hadir di gereja. Ada. Ada yang baru datang Pas Natal. beribadah pas Natal. Jadi ini autokritik buat kita. Natal itu kan bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia hadir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Itu udah nggak bisa dibantah deh. Secara historis, rasanya seluruh orang yang belajar sejarah, belajar agama, mengakui bahwa pribadi ini pernah hadir di dunia ini. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nanti brother bisa elaborasi, apakah dia hadir baru aja di Bethlehem, atau dia sudah ada sejak kekekalan gitu. Ya. Nah, salah satu hal yang menggemparkan dunia, bahkan sampai detik ini diakui oleh beberapa agama Samawi juga, bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem secara supranatural. Ya. Dia bukan lahir dari hasil hubungan biologis antara Maria dan Yusuf, tapi dia dikandung dari Roh Kudus kan. Ya. Benihnya itu dari Roh Kudus, minjam rahim Maria. Nah, mungkin pertanyaan aku mengawali ini, ngapain sih Tuhan Yesus atau Allah? Dia kan Allah. Mengambil resiko masuk di dalam rahim Maria 9 bulan loh. Bisa dikatakan seperti kok nekat banget gitu Tuhan itu. Ngapain sih dia harus lahir? Apakah dia hanya sekedar jadi guru moral sebagai ya mengajarkan kebenaran, memberikan keteladanan atau apa sih maknanya? Jadi makna Natal yang sesungguhnya itu apakah hanya sejauh dengan dia lahir bagi kita, berinkarnasi,
Atau apa sih yang sesungguhnya itu apa? Makna Natal yang sesungguhnya itu? Atau keajaiban apa yang bisa kita share ke jemaat Iya. gitu, Brother? Soal Natal itu sendiri. Nanti kita bisa uraikan lagi lebih jauh, lebih dalam. Ya. Eh, memang ada yang bertanya Brother ya terkait dengan apakah di Alkitab ada perintah untuk merayakan Natal? Tidak ada. Betul. Tapi, 25 Desember lagi Natal. ya, tapi inisiatif kita untuk merayakannya, Iya. untuk dalam tanda petik nih ya, untuk memaknai, Iya. untuk merenungkan keajaiban kasih Tuhan bagi setiap kita, Iya. kepedulian Tuhan bagi setiap kita. Itulah alasan mengapa kita mau merayakan Natal. Tadi Brother sudah singgung terkait dengan apa-apa saja yang orang lakukan ketika merayakan Natal. Iya. Dan itu semua tidak salah lah. Seperti kumpul-kumpul keluarga, Ya, bagi-bagi kado. kebersamaan, bagi kado, menghiasi rumah kita dengan pohon Natal, pernak-pernik dan lain sebagainya macam. Liburan bersama. It's okay sih. Tapi kalau kita bicara tentang makna Natal, ada beberapa hal yang harus kita pahami, ya. Natal itu bicara tentang keajaiban. Oke. Natal itu berbicara tentang peperangan. Ada juga ya. Iya, Natal berbicara tentang peperangan. Kok Itu bisa maksudnya tentang apa? peperangan ya? Ah, itu dia. Kita satu-satu kita bedah. Kita akan bedah satu-satu. Natal juga berbicara tentang cinta kasih. Relasi ya. Ya, Natal juga berbicara tentang pengharapan. Oh. Allah yang menghadirkan pengharapan bagi setiap kita. Oke. Kita adalah orang-orang yang hilang pengharapan. Nah, Yesus hadir untuk memberikan pengharapan bagi setiap kita. Oke, tadi aku lihat Orang-orang yang Brother terhilang. udah buka teks. Ya, Sebelum nanti buka teks Mika pasal 5. ayat 2. Ya, apa itu? Nanti akan saya bahas nih, Brother. Yang Oke. terakhir, Natal juga berbicara tentang apa? Pemulihan relasi. Nah, ini nggak kalah Oke. penting. Satu-satu kita akan bahas semuanya ini. Jadi, maksud saya, kalau kita bicara tentang Natal, kita harus ingat semuanya ini. Harus ada ingredient ini ya, komponen-komponen ini. Dalam setiap perayaan Natal yang kita lakukan. Tapi yang menarik itu Natal itu peperangan tuh kok bisa peperangan Nah, gitu. itu sesuatu yang jarang disinggung ini ya. menarik, ini menarik. Maksudnya apa? Iya, Poin maksudnya apa yang apa? mau ditekankan di sana? Kok jadi perang sih? Bahkan Perasaan kalau kita mau simpulkan dari beberapa poin tadi, poin utamanya adalah apa? Natal adalah peperangan. iya ya, kok Iya. perang ya? Nah, itu nanti akan kita gali. Coba kita mulai dari dari pendahuluan aku tadi, Bang. Terkait dengan Natal itu sendiri. Ada Natal yang bukan Natal gitu. Oh, Apa sih yang bukan sesungguhnya Natal itu apa? Jangan sampai kita meleset ya, memaknai Natal itu sendiri gitu, Brother. Ada yang mabuk-mabukan lah, ya, ada yang pesta pora lah gitu. Ya. Nah, apakah ini yang termasuk bukan Natal gitu? ya. Lalu nanti masuk ke soal keajaiban tadi, Brother. Kenapa Natal itu disebut atau dimaknai sebagai sebuah keajaiban? Oke, kalau kita mau mulai satu persatu, Ya, mengapa Natal disebut sebagai sebuah keajaiban. keajaiban? Karena satu, hadirnya Yesus adalah sebuah keajaiban. Oke. Dia lahir, tadi Brother sudah singgung, lahir bukan dari hubungan biologis, hubungan pria dan wanita, Ya. tapi hasil dari campur tangan Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya. Matius 1 ayat yang ke-18 dan Lukas pasal yang pertama ayat 35 Ya. dikandung dalam benih Roh Kudus. Jadi itu sesuatu yang mustahil bagi manusia pada umumnya. Yes, gitu loh. Itu sesuatu yang sulit ditangkap oleh akal. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan jelaskan ketika Gabriel menyampaikan berita kepada Maria, ya, yang nantinya juga Gabriel itu menyampaikan kepada Yusuf lewat mimpinya bahwa anak ini dihadirkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari kebinasaan. Oke. Nah, jadi itu sesuatu yang memang susah ditangkap oleh akal. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah karena Allah apa? Allah itu maha kuasa. Oh, bisa nggak Allah jadi manusia? Kalau kita menyangkali kebenaran itu, berarti kita menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Iya, Nah, iya, iya. Itu ya, maksudnya itu silogisme berpikirnya lah. Kalau kita meyakini Allah itu maha kuasa, maka dia bisa melakukan apapun, termasuk menjelma menjadi manusia. Pertanyaan yang tepat itu bukan bisakah Allah jadi manusia, tapi mengapa Allah jadi manusia? Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Yang kedua, kenapa harus menjelma menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa. Jadi dia hendak mencoba memenuhi konsekuensi dari kejatuhan itu dengan dia menjelma menjadi manusia. Karena upah dosa ialah maut. Supaya dia bisa mengalami konsekuensi dosa yaitu maut, dia harus jadi manusia. Dalam keadaan dia sebagai manusia lah dia dibunuh.
Jadi esensinya kalau kita bicara tentang Natal adalah keajaiban. Karena Natal itu adalah peristiwa yang di luar akal manusia, tapi benar-benar terjadi karena Allah yang menjadi prakarsanya, Allah yang melakukannya. Jadi dia bisa dikatakan dia proses dikandung atau dilahirkannya Allah itu supranatural, Ya, tapi melalui proses yang natural. ya, melalui Maria. Dari Maria 9 bulan dikandung gitu. Ya. Tapi gini brother, sebelum nanti kita masuk lebih jauh tadi ke Natal adalah peperangan, kita isi agak ke belakang ya brother. Ya. Mungkin pengharapan dulu kali nanti. Ya. Gini, mengapa Allah menjadi manusia? Mengapa harus menjadi manusia? Aku mau memperdalam ini. Mengapa dia harus menjadi manusia lewat kandungan Maria? Kenapa nggak dia langsung ya jadi manusia aja? Mana nangkap nggak maksud aku? Maksudnya Tanpa proses. tanpa proses gitu, Oh, brother. oke. Kenapa dia nggak dari sorga datang langsung menjelma ya jadi manusia gitu, brother. Oke. Kenapa dia harus melalui proses dikandung dulu 9 bulan, Ya. terus ya ada konsekuensi, ada konsekuensi Maria bisa keguguran kan? Ya, ya, ya. Bisa dibayangkan Allah bisa keguguran. Konsekuensinya, resikonya. Resikonya kan istilahnya. Kenapa harus lewat proses yang natural begitu? Jadi- Itu ada nggak pembahasannya? Dan gini, ini agak sedikit teknis. Apakah Yesus itu pribadi yang ada pada saat dilahirkan di sini? Ya. Ataukah dia memang pribadi yang sudah ada di sana? Di Oke. kekekalan. Lalu kalau dibilang Yesus ini anak tunggal Bapa, ada satu ya kita bilang lah ini semacam hujatan lah ya. Ya. Ya kalau Allah melahirkan ya bidannya siapa gitu. Itu kan ada begitu seperti Serangan itu atau kan. kritikan. Serangan kritikan. Ini kan Ya. kita juga mengedukasi juga, jangan sampai salah. Tadi keajaiban sudah sedikit dibahas. Gimana menjawab itu, brother? Begini, sederhananya begini ya, dimulai dari pertanyaan pertama tadi, bahwa kenapa nggak langsung jadi manusia aja Ya. tanpa melalui Maria? Ya, Kan gini, kan Yesus itu adalah satu pribadi dengan dua natur, satu pribadi dua natur. ya, yang ilahi dan yang insani. Oke. Nah, natur yang insani itu kan harus melalui proses natural, melalui manusia. Makanya dia dikandung dalam kandungan Maria. Ini pada bagus waktu nih itu. untuk kristologi kan ini. Ya. Dua natur. Terus kalau kita merujuk kepada kitab Kejadian, dari sejak awal sudah ditekankan oleh Allah. Kejadian 3 ayat 15 yang disebut dengan proto evangelium. Ayat yang pertama sekali membicarakan tentang pengharapan, janji pengharapan akan hadirnya seorang Mesias, bahwa lewat keturunan perempuan itu ya dia akan menghancurkan kuasa kegelapan, ya kan, bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Ini kan bicara tentang Yesus Kristus yang akan hadir melalui keturunan seorang wanita dan dia akan menghancurkan kuasa atau pekerjaan si jahat. Nanti mungkin kita akan bahas lebih Iya. panjang lebar. Oke. Sebelum nanti ke situ nanti jangan lupa setelah ini kita akan bahas kenapa makna Injil itu sebuah pengharapan. Ya. Gitu. Nanti baru kita masuk ke peperangan dan masalah pemulihan relasi. Yes.